Shalom Elohim bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Tri dalam storytelling di Bethel Integrity bagi kita semua. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati rotimu dan airmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Ayat ini berbicara tentang berkat tersendiri yang diberikan bagi orang yang mau beribadah. Hari itu adalah hari yang panas di padang gurun Sinai. Seorang pemuda bernama Amiel duduk di depan tendanya sambil memandang tanah kering yang terhampar luas. Ia bergumam dalam dirinya, tanah ini terlalu keras. Roti kami hanya berasal dari mana, air pun kadang sulit sekali. Sementara hatanya mulai ragu. Kalau nanti kami masuk tanah perjanjian, bisakah Tuhan memelihara kami? Saat ia termenung, Musa lewat dan melihat wajah Amiel yang gelisah. Musa berkata, "Amiel, ikut aku," kata Musa. Ia berjalan sambil memegang gulungan perkamen berisi firman Tuhan. Mereka duduk di bawah batu besar yang memberi sedikit bayangan. Musa membacakan firman Tuhan dari gulungan itu secara perlahan, dengan memberi penekanan kata demi kata dalam bahasa asli Ibrani. Kata itu berkata begini, "Kamu harus melayani Tuhan Allahmu." Yang kedua, maka Ia akan memberkati rotimu dan airmu. Yang ketiga, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amiel memejamkan mata. Ia merasa kata-kata yang disampaikan Musa tadi masuk ke otak, ke pemikirannya, dan seakan-akan meresap ke dalam seluruh tubuhnya. Di malam harinya ketika semua tertidur, Amiel bermimpi. Ia melihat sebuah meja kayu yang sederhana, tetapi di atasnya ada roti hangat. Dan roti itu pun bercahaya dengan lembut. Dan ada suara, "Lak meka, rotimu." Amiel mengerti sesuatu. Tuhan tidak berkata roti secara umum, tetapi rotimu. Roti pribadi, kebutuhan pribadi, hidup sehari-hari. Dalam bahasa Ibrani kata itu seperti Tuhan berkata, "Aku memberkati hal-hal yang kau pegang setiap hari." Kemudian ia melihat mata air kecil memancar di tengah-tengah tanah kering. Air itu jernih dan terang, tenang. Dan suara itu pun berkata, "Memka, airum." Kata memka dalam bahasa Ibrani bukan hanya air minum, tetapi segala sumber kehidupan, kesehatan, tenaga, pekerjaan, keluarga. Amiel kembali mengerti. Tuhan memberkati sumber-sumber hidupnya. Dia berkata, Tuhan itu dahsyat, Dia memberkati semua sumber-sumber hidupku. Bukan hanya barang-barang yang nampak saja. Dalam mimpinya itu Amiel melihat bayangan gelap mendekat, seperti penyakit yang merayap. Tetapi tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan,
Aku akan menyangkat dan menyingkirkan dan mencabut fahasiroti. Bayangan gelap itu langsung hilang seperti ditiup angin. Amiel tersadar bahwa janji Tuhan bukan hanya menjauhkan penyakit, tetapi mengangkatnya dari akarnya, seperti dicabut untuk tidak bisa tumbuh kembali. Amiel terbangun dan dia mengerti. Matanya berkaca-kaca. Dia merenung betapa luar biasanya Tuhan yang telah menuntun dan memilihnya. Dan Musa tiba-tiba mendekat dan menyapanya dengan lembut. Amiel, Tuhan tidak sekedar memberi kita makan dan minum. Ia memberi hidup. Tugas kita hanya satu. Fa'afaten, menyembah, mengabdi, mendekat kepadanya. Tugas kita hanya satu, Amiel, menyembah, mengabdi, mendekat kepadanya. Amiel mengangguk. Ia akhirnya mengerti bahwa penyembahan bukan sekedar ritual, bahwa ibadah bukan sekedar ritual atau seremonial, tetapi menempatkan Tuhan di pusat hidup. Dan jika itu dilakukan, Tuhan sendiri akan menjaga roti kita. Tuhan sendiri akan menjaga air kita. Tuhan sendiri akan menjaga kesehatan kita. Itulah cerita tentang pergumulan, perenungan seorang yang bernama Amiel. Sebuah kisah dari Kitab Keluaran 23 ayat 25. Apa yang kita bisa lihat dari situ? Beribadah kepada Tuhan artinya hidupkan hubungan dengan Tuhan, bukan hanya kebiasaan rohani. Ia memberkati roti dan airmu, artinya Tuhan memberkati kebutuhan kita sehari-hari, pekerjaan kita, penghasilan kita, makanan kita, dan keluarga kecil kita. Aku menjauhkan penyakit, bukan hanya menyembuhkan, tapi mengangkat dari akarnya. Tuhan melindungi kesehatan kita, memberi kekuatan dan ketenangan. Pagi itu Amiel mengangkat tangannya dan berkata, Tuhan, aku melayanimu bukan karena berkat, tapi karena Engkau adalah sumber hidupku. Dan sejak saat itu, setiap kali ia makan roti dan minum air, Amiel tidak lagi takut kekurangan, sebab ia tahu selama ia menyembah Tuhan, Tuhan menyentuh rotinya, Tuhan menyentuh airnya, dan menyentuh kesehatannya. Roti tidak akan pernah habis, air tidak akan pernah habis, kesehatannya tidak akan merosot, karena ada Tuhan yang lahir dalam sebuah ibadah. Salam Tri dalam storytelling di Bethel Integrity. Shalom.